Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Aini dengan NPM 1821030452. Di sini saya akan menjelaskan tentang bab 2 dan bab 3. Yang pertama, bab 2, mengenai konsep dasar pengantar ilmu hukum. A. Pengertian pengantar ilmu hukum. Pengertian pengantar ilmu hukum Indonesia atau pengantar tata hukum Indonesia adalah suatu ilmu pengetahuan yang digunakan sebagai ilmu pengantar untuk mempelajari struktur atau susunan hukum yang dibuat dan ditetapkan di negara Indonesia, atau sebagai hukum positif yang berlaku di atas wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia. B. Ruang lingkup pengantar ilmu hukum. Secara spesifik, ruang lingkup pengantar ilmu hukum meliputi 1. Hukum sebagai norma atau kaidah hukum. 2. Hukum sebagai gejala perilaku di masyarakat. Ketiga, hukum sebagai ilmu pengetahuan. C. Objek kajian ilmu hukum. Objek ilmu hukum adalah hukum. Hukum merupakan norma sosial yang syarat akan nilai. Ilmu hukum memandang hukum dari dua aspek, yaitu 1. Sebagai aturan sosial, 2. Sebagai sistem nilai. D. Hubungan pengantar ilmu hukum atau PIH dan pengantar ilmu hukum Indonesia atau PHI. PIH membahas atau mempelajari dasar-dasar dari ilmu hukum secara umum atau yang berlaku secara universal, misalnya mengenai pengertian-pengertian, konsep-konsep dasar, dan teori-teori hukum, serta sejarah terbentuknya hukum, dan lembaga-lembaga hukum dari sudut pandang falsafah kemasyarakatan. Sedangkan PHI mempelajari konsep-konsep, pengertian-pengertian dasar, dan sejarah hukum, serta teori hukum positif Indonesia. Bab 3. Tentang Tata Hukum Indonesia. A. Sejarah Tata Hukum Indonesia. Sejarah tata hukum Indonesia dapat diklasifikasi sesuai dengan kurun waktunya dalam beberapa fase. Yang pertama, fase prakolonial. Yang kedua, fase kolonial. Dan yang ketiga, fase kemerdekaan. 1. Penjajahan Belanda. Sejak zaman penjajahan Belanda di Indonesia, berlaku hukum yang beraneka ragam. Bahkan pemberlakuan hukum oleh pemerintah Belanda dibedakan antara penduduk pribumi dengan golongan Eropa. 2. Masa Orde Baru. Orde Baru dimulai setelah kudeta G30 SPKI, terjadi penggantian pemerintah dari Presiden Soekarno ke Presiden Soeharto melalui Surat Perintah 11 Maret 1966 yang sering disebut dengan Super Semar. 3. Masa Orde Reformasi. Pada masa ini, timbul semangat anak komponen bangsa untuk menuntut reformasi politik di dalam sistem ketatanegaraan Indonesia untuk perbaikan dalam kehidupan bernegara. B. Pembidangan ilmu hukum. 1. Hukum menurut bentuknya. Hukum menurut bentuknya dikelompokkan menjadi A. Hukum tertulis, B. Hukum tidak tertulis. 2. Hukum menurut tempat berlakunya. A. Hukum nasional, B. Hukum internasional, C. Hukum asing, D. Hukum lokal. Ketiga, hukum menurut sumbernya. A. Undang-undang, B. Hukum kebiasaan, C. Hukum traktat, D. Hukum jurisprudensi. 4. Hukum menurut waktu berlakunya. A. Hukum positif, B. Ius constituendum, C. Hukum asasi. 5. Hukum menurut isinya. A. Hukum privat, B. Hukum publik. 6. Hukum menurut wujudnya. A. Hukum objektif, contohnya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. B. Hukum subjektif, contohnya Kitab Undang-Undang Hukum Militer. 7. Hukum menurut sifatnya. A. Hukum yang memaksa, B. Hukum yang mengatur. 8. Hukum menurut cara mempertahankannya. A. Hukum material, B. Hukum formal. 9. Hukum menurut sumbernya. A. Hukum undang-undang, B. Hukum kebiasaan, C. Hukum jurisprudensi, D. Hukum traktat. C. Ilmu bantu dan metode pendekatan pengantar ilmu hukum. Yang menjadi ilmu bantu dalam mempelajari pengantar ilmu hukum diantaranya 1. Sejarah hukum, 2. Sosiologi hukum, 3. Antropologi hukum, 4.
perbandingan hukum. 5. Fisikologi hukum. Metode pendekatan yang digunakan dalam mempelajari ilmu hukum diantaranya 1. Metode idealis. 2. Metode normatif analitis. Yang ketiga, metode sosiologis. 4. Metode historis. 5. Metode sistematis. 6. Metode komparatif. Demikian penjelasan yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.